Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jumpa lagi dengan saya masih di kisah-kisah menarik dari sisi kehidupan orang yang bertakwa. Kali ini saya ingin bercerita. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat. Ketika itu akan melaksanakan sholat berjamaah. Sebentar lagi, kata Rasulullah, akan ada seorang ahli surga. Sebentar lagi akan ada seorang ahli surga. Wow, sahabat kaget nih. Ingin sekali melihat seperti apa orang yang disebut oleh Rasulullah ini ahli surga. Tidak lama kemudian muncullah seorang pemuda Ansor. Wajahnya basah dengan air wudhu, tangan kanannya menenteng sandal. Kemudian ikut sholat berjamaah. Setelah selesai pulang. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, sebentar lagi, kata Rasulullah, akan ada seorang ahli surga. Sahabat menunggu-nunggu lagi. Tidak lama kemudian muncul pemuda yang sama. Pada hari ketiga Rasulullah SAW bersabda lagi, sebentar lagi akan ada seorang ahli surga. Tiba-tiba muncul pemuda yang sama. Setelah dia melaksanakan sholat, dia pulang. Abdullah bin Amr bin As membuntuti pemuda Ansor itu. Sampai di rumah pemuda Ansor itu, Abdullah bin Amr bin As mohon izin agar diperkenankan tinggal bersamanya selama 3 hari 3 malam. Diizinkan. Abdullah bin Amr bin As ini tinggal bersama pemuda itu, di rumah pemuda itu. Selama 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr bin As tidak melihat dia ini ahli ibadah. Abdullah bin Amr bin As bangun sholat malam, dia tidur. Abdullah bin Amr bin As ini banyak beribadat, dia tidak. Amalannya hanya melaksanakan sholat fardu berjamaah saja. Itu pun tidak ada sholat sunatnya. Tidak ada sholat sunatnya. Jadi dia cuma mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah saja. Sementara para sahabat ini, mereka semua itu ahli ibadah. Tapi Nabi tak pernah sebut ahli surga. Tapi pemuda ini Rasulullah sebut adalah ahli surga. Setelah 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr bin As ini pamit pulang. Nah, sebelum pulang, Abdullah bin Amr bin As ini bertanya, kau disebut oleh Rasulullah ahli surga, apa amalanmu? Pemuda itu berkata, seperti yang kau lihat, itulah amalanku. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As bertanya, ada lagi yang lain? Tidak, itu saja. Hanya saja, kata pemuda itu, setiap aku mau tidur, aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jika
ada ucapanku, perbuatanku menyakiti perasaan orang lain, ampuni dosaku ya Allah, dan ampuni dosa orang yang menyakiti aku. Jadi pemuda ini amalnya sedikit, tapi hubungan terhadap Allah bagus, hubungan terhadap sesama manusia bagus. Nah, ini berbanding terbalik dengan satu pengaduan dari seorang sahabat. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan. Pada siang hari dia berpuasa, pada malam hari dipenuhi dengan ibadah sunnah, tapi lidahnya suka menyakiti perasaan orang lain. Kata Rasulullah, perempuan itu di dalam neraka. Perempuan ini hubungan terhadap Allah bagus sekali, ibadahnya banyak, tapi hubungan terhadap sesama manusia rusak. Dan Nabi sebut dia ahli neraka. Nah, sekarang kita pinggirkan dulu kisah ini. Kita lihat dulu definisi takwa. Apa itu takwa? Takwa ini bahasa Arab berasal dari kata waqa yaqi wikoyah. Artinya apa? Artinya memelihara. Apa yang dipelihara? Yang dipelihara adalah hubungan terhadap Allah dan hubungan terhadap sesama manusia. Orang yang memelihara hubungan terhadap Allah tapi tidak memelihara hubungan terhadap sesama manusia, dia tidak tergolong orang yang bertakwa. Atau orang yang bagus hubungannya terhadap sesama manusia tapi tidak bagus hubungannya terhadap Allah, juga tidak tergolong orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memelihara hubungan terhadap Allah, memelihara hubungan terhadap sesama manusia. Jadi takwa itu memelihara. Takwa itu bukan takut. Takut itu bahasa Arabnya khauf, khosyah. Ya. Jadi takwa itu artinya memelihara. Nah, kita lihat tadi pemuda Ansor tadi, dia ini walaupun ibadahnya sedikit, tapi hubungan terhadap Allah bagus, hubungan terhadap sesama manusia bagus. Dia tergolong orang yang bertakwa. Tapi perempuan tadi, walaupun ibadahnya banyak, tapi hubungan terhadap sesama manusia rusak. Terhadap Allah bagus sekali, terhadap manusia rusak. Dia tidak memelihara hubungan terhadap sesama manusia. Dia tidak tergolong orang yang bertakwa. Nah, makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 27, "Innama yatakabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadahnya orang yang bertakwa. Orang yang bagus hubungan terhadap Allah, bagus hubungan terhadap sesama manusia. Sementara surga itu untuk orang yang bertakwa. Surah Maryam ayat 63. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya. Itulah surga yang akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Nah, jadi jangan dikira amalan takwa itu hablum minallah aja. Kita sepelekan ya hablum minannas. Kita mau menyakiti perasaan orang lain dengan ucapan kita, perbuatan kita, kita anggap itu tidak berimbas pada amal kita. Sangat-sangat berpengaruh. Karena Allah hanya menerima ibadahnya orang bertakwa. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadahnya orang yang bertakwa. Nah, jadi jangan disepelekan ya. Maka bertakwa itu kan, takwa itu diartikan melaksanakan segala yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah. Baik perintah dan larangan yang bersifat hablum minallah maupun perintah dan larangan yang bersifat hablum minannas. Ya. Nah, maka daripada itu hubungan terhadap sesama manusia harus kita perhatikan.
akhlak kita terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, ya itu jangan dianggap enteng ya. Akhlak terhadap sesama manusia ini kadang disepelekan. Dia rajin ibadah tapi ucapannya kasar, akhlaknya buruk. Ya, dia pikir ini tidak berpengaruh kepada ibadahnya. Ibadahnya itu tidak tergolong ibadahnya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang memelihara hubungan terhadap Allah, memelihara hubungan terhadap sesama manusia. Nah, jadi apalagi sampai memutuskan tali silaturahmi. Kata Rasulullah, tidak mencium bau surga, kata Rasulullah. Tidak mencium bau surga, tidak mencium bau surga. Padahal surga itu tercium sejauh 500 tahun perjalanan. Yaitu orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini hubungan hablum minan nas. Ya. Nah, orang yang memutuskan tali silaturahmi dijauhkan dari surga sejauh 3 parit. 1 parit sejarak bumi dan langit. Ya. Hablum minan nas. Sampai kata Rasulullah bersabda, ya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, walaupun dia mati di dalam Ka'bah. Ya, orang mati di masjid beribadah saja husnul khotimah, apalagi orang mati di dalam Ka'bah. Tapi kalau dia membawa dosa memutuskan tali silaturahmi, dia tidak akan masuk surga. Nah, jadi artinya apa ya? Jadi kita harus jaga juga akhlak kita terhadap sesama manusia. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Karena ini berpengaruh terhadap amal kita. Maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah karena buruknya hubungan terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.